Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam sehat. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan terhindar dari mara bahaya penyakit seperti COVID-19. Pada sore hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan materi perihal evaluasi tender ya untuk pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan bagaimana menyusun dokumen pemilihan baik untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi gitu ya. Nah, setelah tahu bagaimana menyusunnya, kemudian kita sudah tersusun dokumennya, baru kita kemudian menenderkan atau melakukan seleksi gitu ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi ini, seperti yang kita ketahui ada kualifikasi, pasca kualifikasi ada prakualifikasi. Secara umum sama aja evaluasinya, cuma kapan mengevaluasi kualifikasi, kapan mengevaluasi penawaran bersama seiring atau waktunya berbeda itu berdasarkan kita menentukan apakah ini pasca kualifikasi atau prakualifikasi gitu ya. Kemudian kita sudah mengumumkan ya, bahwa kita akan tender untuk pekerjaan konstruksi gitu ya. Setelah kita melakukan unleasing atau yang disebut rapat kantor atau rapat penjelasan, kita yang namanya tender mulai dibuka gitu ya. Setelah dibuka baru kita melakukan evaluasi dan kemudian melakukan pengumuman pemenang. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu mendapatkan ya materi evaluasi, terlebih dahulu Bapak Ibu saya perkenalkan diri saya, walaupun secara singkat Bapak Ibu telah mendapatkan dari Mbak Muti tadi ya sekilas gitu ya. Kenapa ini tidak bisa di-share ya? Tes. Kenapa nggak jalan ya? Ibu, ini mohon maaf, ini jalan kenapa? ada paparannya, Bu. Belum kelihatan paparan materinya, Bu. Ini sudah saya jelasin, makanya saya bingung. Atau sebentar ya. Nah, ini berarti ini ya. Nah, ini gimana ya? Open system. Klik share desktop. Sama aja. Malah katanya ini udah sharing ini, tapi dia minta preferensinya open goal would like to capture computer screen. Kemarin nggak ada pilihan ini, kenapa sekarang ada ya? Yang gambar monitor di bawah gambar mikrofon sama kamera, Bu. Ada situ show my screen. Iya, gambar ini nih. Nah, ini ada muncul ini open system preferences. Saya jadi bingung, biasanya kemarin nggak ada. Iya. Nah, ini kelihatan. Ini? Halo? Ya. Udah kelihatan? Belum terlihat, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Saya pindah dulu ya sebentar. Take to this computer screen. Yang gambar layar itu kan, Ya. kan apa nggak bisa? Iya, gambar layar Iya, nggak Bu. bisa open. Open system preferences katanya. Kenapa begini ya?
kemarin-kemarin nggak perlu begini. Mana? Open system preferences, terus apa diminta ini? Ini sebentar. Ada notifikasi Bu situ. Bisa diklik. Mau kirimnya ada? Oke, sendiri. Belum kirim ke saya. Apa ini? Go to webinar, would like to capture computer screen. Oke. System preferences, oke. Sebentar saya keluar dulu ya. Kayak Bu Sinta. Bu Sinta. Saya tampilin layar di sini. Bisa nggak kalau Bu Sinta nampilin videonya di sana?
Nah, Halo. Bu Sintanya kemana? iya. Halo, halo, Halo Bu Sinta. halo, 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 halo. Iya, halo. Oh ya, Udah kedengeran sudah masuk suaranya? lagi. Aduh, 2 kali. Ini Iya. pertemuan ketiga kali baru bisa masuk. Ini coba nih ya, saya iniin. Masuk nggak? Kebaca nggak itunya, screen-nya? Screen-nya masuk nggak? Halo, yuhu, Belum. halo, halo. Udah. Belum. Udah. Lihat, Bu. Udah, Bu. Udah. Iya, langsung aja ke materinya, Bu. Oh iya, oke, sudah ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, maaf atas teknis, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba harus ini harus itu, mungkin laptopnya udah harus lem biru gitu ya, lempar ganti yang baru gitu ya. Kalau saya Sinta Posmaria, ya, tadi sudah disebutkan Mbak Muti, saya dari Kementerian PUPR, saya di Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 4 di Jambi, membawahi Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau, atau di ibu kotanya di Tanjung Pinang, temannya Batam. Nah, kemudian keahlian saya lebih banyak di konstruksi memang ya,
tapi tidak menutup kemungkinan secara pengadaan secara utuhnya, proyek manajemen proyek. Kemudian saya juga ya yang seperti disebutkan tadi, saya kontraktor, konsultan, dan juga edukasinya di ITB, baik di S1 dan S2, dan sebagainya Bapak Ibu bisa baca di paparan. Saya lanjut aja supaya sebenarnya saya lebih senang ke diskusi aja. Bapak Ibu, nah ini kalau Bapak Ibu mau kontak saya, jika di kemudian hari Bapak Ibu masih mau ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu Bapak Ibu menghubungi saya baik lewat WA bisa lewat saya sarankan WA aja karena saya lebih sering lihat WA gitu ya daripada saya ke Line atau Telegram gitu ya. Kalau Facebook ya jarang-jarang, apalagi di instant messenger-nya. Kalau Twitter sesekali gitu ya. Itu saja. Kemudian tadi sudah sekilas saya sebutkan ya bahwa dimulai dari pembukaan penawaran. Nah, disitulah mulai proses bagaimana kita mengevaluasi itu sudah mulai kelihatan gitu ya. Karena dari pembukaan itu kelihatan gitu ya, apa saja yang minimum gitu kelengkapan itu sudah kelihatan. Apakah si perusahaan A, B, C itu lengkap atau tidak seperti itu ya. Kemudian rangkaian dari tendernya adalah pembukaan, kemudian dibuatkan koreksi aritmatikanya, lalu kemudian evaluasi baik administratif, teknis, dan harga, kemudian evaluasi kualifikasi, setelah itu baru melakukan pembuktian kualifikasi gitu ya. Kemudian kita juga setelah kita proses di Pokja itu ada proses peralihan antara Pokja ke PTK. Tapi sejak diumumkan pemenang itu sebenarnya sampai tanggahan banding dijawab atau tanggahan banding terjawab, itu sudah wilayahnya si PPK untuk membuat melakukan PAM ya, pre-award meeting, sehingga disitulah diterbitkan yang namanya penunjukan penyedia gitu ya. Walaupun di situ tahapannya adalah peralihan antara Pokja dan PPK, bukan berarti di situ PPK menunggu gitu ya, tapi PPK yang mengundang gitu ya, mengundang baik Pokja dan penyedia untuk melakukan pre-award meeting. Nah, kemudian kita ke proses pertama dulu ya, kita melakukan pembukaan penawaran gitu ya. Ketika kita melakukan pembukaan penawaran, itu kita lihat dulu ada yang sifatnya penawaran itu ada 3, yaitu dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga gitu ya. Kita belum mengevaluasi di situ, tapi kita lihat dulu apakah memang ketiga dokumen ini ada atau tidak. Kemudian yang dikatakan dia menawar itu ada 3 dokumen ini. Kemudian ketika dokumen dari peserta itu terlihat bahwa cuma ada kurang dari 3 peserta, bagaimana? Pada standar dokumen saat ini gitu ya, pada itu tidak seperti yang lama, yaitu dilakukan penawaran ulang gitu ya, bukan penawaran ulang, tender ulang, tapi dipanjangkan dulu masa penawarannya. Baru kemudian ketika memang masih ada 2 peserta, ya dilakukan evaluasi seperti untuk 2 penawar saja. Bisa juga dilakukan reverse auction gitu ya. Kemudian kalau 2 itu seperti memilih antara si A atau si B gitu ya. Kemudian kalau hanya 1 dilakukan seperti penunjukan langsung.
Kalau e-reverse auction itu dapat atau tidak diberlakukan. Tapi ketika tidak diberlakukan gitu ya, tidak perlu mengubah di SSUK-nya, tapi diubah di LDP-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, oke. Setelah kita membuka, kita mengevaluasi. Evaluasi hanya ada 3. Bapak Ibu dapatkan materi ini yang lengkap ya, gitu ya. Sebenarnya saya lebih senang berdiskusi aja gitu, dan saya mungkin nggak terlalu apa yang ada di dalam paparan itu saya sampaikan semua, tapi apa yang apa sih inti-intinya aja yang saya sebutkan gitu ya. Kalau di dalam evaluasi ada 3, yaitu evaluasi dokumen, yang pasti ada administrasi, teknis, dan harga. Kalau evaluasi administrasi apa saja? Yang jelas yang pertama adalah kelengkapan. Kelengkapan apa? Kelengkapan penawaran administrasi, kemudian dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga, gitu ya. Nah, dokumen apa saja yang perlu ada di dalam dokumen administrasi, kemudian teknis, dan dokumen harga. Nah, itu disebutkan tadi bahwa untuk ini kalau saya gimana saya cara business gimana saya mau pakai gini ya, oke. Oke. Balik lagi nih. Apa stuck lagi ya? Kenapa stuck lagi ya? Halo? Stuck lagi nih. Halo? Pak Muti, dengar suara saya? Kenapa stuck lagi nih? Bisa, Bu. Kedengeran kok suaranya, Bu. Enggak, masalahnya screen-nya nggak jalan. Screen-nya nggak jalan ya? Screen-nya sampai koreksi aritmatik. Enggak, Mas. Ini nggak jalan nih PowerPoint-nya. Nah, kenapa ya? Saya quit-in dulu semua, siapa tahu nggak kuat memorinya. Zoom. Oh, nggak bisa, harus
harus pakai pointer di sini baru saya. Oh, oke. Harus dari sini bukan dari. Oke. Udah tahu permasalahannya. Rupanya saya pakai pen dari webinar itu bikin jadi dia bingung gitu bacanya. Oke. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, ini ya. Saya sebenarnya cuma pengen masuk di sini nih, pakai pointer. Pakai pointer itu harus pointernya PowerPoint, bukan pakai webinar. Oke, Bapak Ibu tadi kita lihat dokumen kelengkapan itu apa saja. Untuk dokumen administrasi itu surat penawaran saja sebenarnya, ya, surat penawaran. Tapi jika si penyedia itu melakukan joint operation atau itu menggunakan kerjasama operasi, itu diperiksa gitu ya kelengkapan dari KSO-nya gitu. Adakah dokumen KSO-nya, perjanjian ya, lebih ke perjanjian. Kemudian kalau dokumen teknisnya itu ada 6 ya, yaitu lembar metode pelaksanaan, kemudian jangka waktu pelaksanaan, daftar peralatan, kemudian personal manajerial, RKK, dan subkon. Sedangkan untuk dokumen harga itu surat penawaran harganya dan juga daftar kuantitas harganya. Kemudian setelah dilakukan dokumen pemeriksaan kelengkapan, baru kita mengkoreksi aritmatik. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya kita lihat 3 penawar pertama dulu gitu ya. Baru dari 3 ini Bapak Ibu semua Pokja ya, sudah nggak perlu diajarin lagi gitu ya. Saya lanjut aja bagaimana evaluasi administrasi. Tadi dilihat bahwa surat penawarannya ada atau tidak. Kemudian dalam surat penawaran apa di samping kelengkapan ada ketentuan gitu ya, ketentuan di dalam substansi dalam isi setiap kelengkapan gitu, dalam setiap administrasi yang diminta, yaitu lampiran penawaran yang diminta. Kalau untuk surat penawaran apa biasanya itu nama ininya ya, nama paketnya benar apa enggak gitu ya. Kemudian nama penyedianya gitu ya, jangan bilang KSO tapi di nama penyedianya cuma 1 gitu ya, itu harus jelas-jelas gitu ya. Kemudian jangka waktu berlakunya penawaran. Memang kalau kelihatan di sini ada memang persyaratan cuma jangka waktu penawaran. Gunanya apa? Jangka waktu berlakunya penawaran. Ketika misalnya ada sanggah dan sanggah banding, kemudian masa berlaku penawarannya sudah habis, itu sebenarnya penawaran dengan angka sekian dianggap sudah tidak berlaku, kecuali ketika kita sanggah bandingnya misalnya melampaui waktu penawaran, kemudian kita minta perpanjang dan penyedia bersedia, berarti harga penawaran masih sama dengan harga yang di awal penawaran gitu ya. Tapi kalau si penyedia misalnya wah sudah lewat waktu gitu ya dari jangka waktu penawaran dan dia juga kayaknya nggak terlalu minat lagi gitu ya, dia tinggal tidak memperpanjang jangka waktu penawaran, dianggap gugur sebenarnya, seperti itu gunanya jangka waktu berlakunya penawaran. Kemudian untuk dokumen teknis ada metode pelaksanaan pekerjaan. Nah itu apa saja yang perlu dievaluasi itu dievaluasi teknis. Begitu juga untuk nah kalau untuk surat perjanjian ber-KSO itu kita juga bisa lihat nanti di setiap evaluasi penting KSO itu dilihat di mananya gitu ya. Apakah
setiap anggota yang dievaluasi ataukah leadernya seperti apa nanti kita lihat gitu ya. Kemudian kelengkapan lainnya seperti jaminan penawaran dan dokumen penawaran harga gitu ya. Itu untuk kemudian kita melakukan setelah dinyatakan lulus, kita langsung ke evaluasi teknis gitu ya. Evaluasi teknis itu ada 6, yaitu metode pelaksanaan, jangka waktu, kemudian peralatan utama, kemudian personal manajerial, kemudian lagi yang disubkontrakkan, kemudian dokumen RKK. Kalau metode pelaksanaan seperti apa gitu ya yang perlu dievaluasi. Nah, seperti yang yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa mungkin ini satu kriteria evaluasi yang sering menjadi pertentangan gitu, baik antara Pokja sendiri, antara Pokja dengan PPK gitu ya, antara Pokja dengan penyedia, dan mungkin ini juga pintu masuk mungkin buat Pokja. Sering sekali Pokja menggugurkan penyedia di sini, padahal sebenarnya kalau lihat best practice di luar sana, metode pelaksanaan itu it's very easy dan jarang menggugurkan gitu ya, apalagi memang penyedia yang dianggap mampu gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin dianggap kita tuh harusnya sudah profesional semua gitu ya. Metode pelaksanaan itu kalau di luar negeri itu lebih ke arah untuk produksi sekian gitu, si penyedia sanggup atau tidak, bisa mencerminkan itu atau tidak. Tapi kalau di standar dokumen kita mengatakan yang dievaluasi adalah kriterianya tahapan urutan, yang kedua kesesuaian terhadap metode kerja dengan peralatan utama. Jadi ini ada koneksivitas dengan peralatan utama. Kemudian yang ketiga kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi. Jadi ini ada hubungannya dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia gitu ya. Kemudian itu saja. Kalau urut-urutan dari mana kita tahunya, yaitu ketika mungkin saja si PPK menyampaikan metode pelaksanaan berdasarkan flowchart atau mungkin juga dengan bahasa tulisan gitu ya. Yang jelas itu PPK harus menyampaikan metode pelaksanaan secara summary mungkin ya, gitu ya, lebih ke arah garis besar gitu ya. Dan apakah si peserta menyampaikan sama, bisa saja tidak sama, tapi mungkin tujuannya satu, membuat satu bangunan konstruksi itu tersebut gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama, dilihat dari peralatan utamanya gitu ya. Kita kan mempersiapkan peralatan utamanya, misalnya dump truck PS gitu ya, yang dua buah gitu ya. Tetapi si penyedia memberikan volume yang sama gitu, tapi cuma satu gitu. Nah, disesuaikan gitu, apakah metodenya ini mendukung penyediaan si penyedia gitu ya. Misalnya peralatannya dia pakai bukan PS tapi pakai tronton gitu. Nah, kita lihat dia metode pelaksananya mendukung dia alatnya itu tronton atau tidak gitu. Kalau kita kan melaksanakannya dengan 2 PS gitu ya, dump truck gitu ya. Nah, dia bagaimana gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, harusnya bisa digugurkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu mampu apa tidak untuk menilai seperti itu gitu ya. Kemudian kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi atau volume pekerjaan yang disyaratkan. Misalnya bisa saja tadi yang seperti itu, trontonnya yang apakah dengan kapasitas mungkin sama, tapi spesifikasi itu bisa tercapai gitu, seperti itu ya gitu. Yang jelas kalau spesifikasinya
kita lihat aja deh, misalnya kita ke arah spesifikasinya dia. Kalau spesifikasinya sama ya lulusin aja gitu ya. Yang jelas kita tahunya bahwa apa dam truk tronton itu harus mencapai spesifikasi yang kita persyaratkan seperti itu. Nah itu salah satu ya, hati-hati di sini karena mungkin penyedia itu sudah cukup pintar lah ya, sudah cukup paham bagaimana harus menawar seperti itu. Kemudian, nah memang metode pelaksanaan itu perlu keahlian ya. Kalau bisa ada satu dari Pokja yang bisa mengerti pekerjaan. Kalau enggak, gunakan tenaga ahli atau tim teknis seperti itu ya. Kemudian untuk jangka waktu pelaksanaan lebih ke arah waktunya minimum sama dengan yang diminta oleh PPK. Kalau PPK minta 5 bulan, dia bisa 4 bulan ya nggak apa-apa. Tapi kalau 5 bulan 2 hari, gugurkan seperti itu ya. Nggak perlu kurva S, network plan. Nah itu kalau untuk yang network plan, Bapak Ibu mungkin itu kita ke arah yang pekerjaan kompleks gitu ya, supaya juga bisa kelihatan tata kerjanya si penyedia seperti itu. Apakah memang terlihat gitu ya kemampuan penyedia mendeliver pekerjaan nanti di pekerjaan kompleks begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk personal manager ini sebelum saya masuk ke kualifikasi sebenarnya harus Bapak Ibu sering saya jumpai itu banyak yang belum bisa membedakan gitu ya personal manager untuk pekerjaan yaitu dievaluasi teknis dengan personil ya personil yang dipersyaratkan untuk badan usaha yaitu untuk kualifikasinya gitu ya. Kalau personil manager untuk pekerjaan, sedangkan yang dikualifikasi untuk badan usahanya gitu, persyaratan badan usaha punya SDM seperti itu ya. Sedangkan untuk personal managerial itu persyaratan lebih ke arah kompetensi yang akan kerja gitu ya, yang itu dengan kriteria tingkat pendidikan, kemudian pengalaman kerja, terus kemudian ya pengalaman kerja dan juga SKA dengan surat pernyataan kepemilikan SKK gitu ya, SKK ya bukan SKA, SKK surat sertifikat kompetensi kerja gitu ya. Kemudian pengalaman kerja dihitung bisa dengan CV dan juga bisa dengan referensi kerja gitu ya. Referensi kerja bisa jadi dari penyedia sendiri, bisa dari usernya dulu gitu ya. Yang jelas memang validate gitu ya. Dan juga untuk pengalaman kerja sehari aja dianggap sudah 1 tahun anggaran. Saya juga bingung kenapa begitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita terima aja dulu ya. Kemudian untuk tadi tingkat pendidikan, kalau Bapak Ibu lihat di sini minimum SMA gitu ya. Kalau S1 bisa diterima nggak ya? Bisa aja gitu ya. Kemudian jika kecuali nanti yang dipersyaratkannya SKT, yang datang SKA, kita lihat gitu ya, apakah SKT untuk orang punya SKT mengecat, S1 itu bisa juga mengecatkan gitu, belum tentu gitu ya. Mengecat itu juga punya seninya, punya tekniknya sendiri. Kayak saya aja mungkin S2 mengecat nggak pinter gitu ya, lebih dibanding anak yang jurusan masih SMK gitu ya. Terus kemudian jika dipersyaratkan S1 teknik sipil, kemudian ditawarkan S1 arsitek, kita lihat bahwa itu gugur gitu ya. Pokoknya kecuali S1 sipil garing arsitek. Nah, untuk gedung biasanya seperti itu ya. Kemudian yang diminta surat pernyataannya, dan kalau dikasih nggak perlu surat pernyataan, kita kasih aja SKK-nya kan yang diminta SKK-nya enggak. Jadi kriteria evaluasi adalah
surat pernyataan yang ada atau tidak seperti itu, dan ditandatangani oleh personil ditandatangani oleh penyedia gitu ya. Kemudian pengalaman kerja tadi saya sudah sebutkan. Kemudian peralatan. Nah, peralatan utama itu kita sebutkan jenisnya apa, itu disebutkan dulu oleh Pokja, PPK sih sebenarnya ya, karena dia yang menentukan pekerjaan utamanya apa saja. Kemudian nanti dari pekerjaan utama itu kan bisa terbit dan peralatan utamanya apa saja. Kemudian baru dari kapasitasnya terlihat dari apa, dari waktu yang terdefinisi dari waktu pelaksanaannya pada setiap item pekerjaan yang diminta gitu ya. Baru nanti jumlah berapa, kemudian kepemilikan atau statusnya apa gitu ya. Yang jelas persyaratan yang di bawah 200 itu tidak harus milik gitu ya. Tapi kalau di atas 200 itu harus milik atau sewa beli yang penguasanya sudah ada pada si penyedia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk subkontrak gitu ya. Subkontrak itu ada dua bagian, yaitu untuk 25 miliar sampai 100 miliar dan di atas 100 miliar ya. Kalau untuk 25 miliar sampai 100 miliar itu yang pekerjaan utama yang spesialis yang bisa disubkontrakkan. Kemudian kalau yang pekerjaan bukan utama itu untuk pengusaha kecil. Sedangkan di atas 100 miliar itu dia harus sudah menominasikan penyedianya baik untuk pekerjaan utama yang spesialis dan juga yang untuk pengusaha kecil. Jika misalnya tidak ditetapkan oleh PPK atau Pokja ya prinsipnya ditawarkan atau tidak oleh penyedia. Kalau tidak ditawarkan ya berarti mereka dinyatakan gugur gitu ya. Nah, kalau dokumen RKK seperti apa? Yang jelas sih kan ada dua kriteria, yaitu dapat mengidentifikasi bahaya dan juga dapat memanajemen gitu resiko gitu, sehingga kita lihat bahwa di dalam dokumen RKK itu yang perlu dievaluasi yaitu identifikasi bahaya dan juga rencana keselamatan konstruksinya gitu ya di dalam manajemen risikonya. Yang kedua yaitu fakta komitmennya. Kalau fakta komitmen yang dinilai adalah tanda tangannya, kemudian klausa yang ada di fakta komitmen 1 sampai 6 dan juga hanya itu. Kemudian kalau tanda tangannya ya, tanda tangan sudah saya sebutkan ya tadi. Kemudian dokumen RKK ini yang dilihat adalah ini harus diisi, dan ini harus diisi tingkat risiko dan penetapan pengendalian K3-nya. Kemudian untuk tabel 2, tipe jenis pekerjaan, pengendalian risikonya, dan programnya gitu ya. Programnya atau sasaran khusus, sasaran programnya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus diisi gitu ya. Kemudian benar apa kagaknya itu nanti gitu ya kalau yang program. Kenapa? Nanti ini bisa dibahas di PCM gitu ya. Kalau yang dilihat benar salahnya itu yang ini identifikasi bahaya dan
penetapan pengendalian risiko aja harusnya ya. Pengendalian risiko gitu ya. Kenapa? Dari identifikasi bahaya ini kita bisa menentukan pengendalian risikonya seperti apa gitu ya. Dari sini kita bisa lihat nanti sebenarnya di sini ada tabel lagi namanya biaya. Dari sini dari programnya kita bisa lihat biayanya apa. Makanya nanti ada biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi dan ketiga konstruksi itu ya Bapak. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana jika dokumen penawaran teknis diunggah dalam data kualifikasi teknis gitu ya. Tetap dinyatakan gugur teknis. Walaupun sebenarnya mungkin ada masih gremeng-gremeng kenapa digugur teknis, kenapa IT bukan makin memudahkan penyedia tapi malah menyusahkan. Bukan itu tujuan. Sebenarnya bukan itu kita lihatnya, tapi memang IT untuk mempermudah proses dan mempercepat proses. Tapi kita juga lihat ada etika pengadaan, yaitu profesionalisme. Jadi penyedia dianggap harus profesional, harus paham di mana harus diunggah, di mana harus di-download, itu udah harus paham. Sehingga ketika dia salah mengunggah, dianggap itu salah kamar gitu ya. Kemudian evaluasi harga. Evaluasi harga dilihat dari udah tahu lah Bapak Ibu ya, itu dari HPS-nya. Kalau di atas HPS dia harus digugurkan gitu ya. Kemudian kalau untuk setelah itu kita melihat ada nggak yang namanya biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi dan K3 gitu ya. Kalau nggak ada langsung gugur gitu ya. Kalau PPK rupanya nggak ada di situ, tetap karena menjadi kewajiban ada biaya penyelenggaraan K3 konstruksi, harus diadakan oleh penyedia gitu. Kemudian kalau dia harga timpang bagaimana, itu cuma diklarifikasi aja. Kemudian kalau kewajaran harga ya, dari harga timpang dan juga kewajaran ketika dia menawar di bawah 80%. Itu dilihat bahwa si penyedia ini dengan menawar 80%, apakah dia akan rugi? Nah, kalau misalnya dia rugi, dia harus digugurkan. Bagaimana cara bagaimana cara mengklarifikasi dia rugi atau tidak gitu ya, bisa Bapak Ibu lihat di seperti ini gitu ya. Ini sama persis dengan permen yang lama gitu ya, dari Permen 7 2011 sampai diperbarui yang di 2015 gitu ya, 31 2015, ini sama persis. Jadi kita lihat dari perbandingan antara satuan sebagai dari perbandingan hasil penawaran dan dari penawaran dan hasil klarifikasi ini bisa dari penyedianya sendiri ya gitu ya, bisa juga dari pasar gitu ya. Pasarnya apa? Pasarnya di dalam rata-rata penawar bisa gitu ya. Bapak Ibu bisa cari saja ininya seperti apa, tapi yang jelas sih angka-angka ini standar ya. Kalau HPS itu pakai SNI, kalau yang ini karena dia pasar ya harusnya, kalau pasarnya kalau koefisien, kalau pasarnya pasar murni harusnya sama dengan SNI gitu ya. Nah, yang harga satuannya ini yang perlu Bapak Ibu cari gitu, sehingga ada deltanya di sini gitu ya. Kalau di sini ada delta pekerjaan galian itu rugi gitu ya. Ini sebelum PPN ya.
Nah, itu kalau untuk klarifikasi harga di bawah 80% saya nggak perlu kejaminan pelaksanaan karena ini dasar banget. Kalau evaluasi kualifikasi yang perlu-perlu aja juga karena saya pengennya diskusi aja gitu ya. Karena di sini ada juga Bu Muti yang sudah saya kasih kelengkapan itu ya, kelengkapan evaluasi juga gitu ya, ilmunya waktu saya di Tanah Laut gitu ya. Kalau yang standar itu adalah yang masih sama adalah IUJK gitu ya. Kalau untuk kualifikasi IUJK, kemudian SBU dan juga pajak. Kemudian yang ditambah itu ini ya, perpajakan SPT pajak bukan, sebenarnya bukan itu ya. IUJK itu SBU dan perpajakan NPWP dan SPT pajak ya, itu yang terbaru lembaran. Kemudian SPT sama ya. Kemudian pajak akte pengaduan personil tetap ini kok lebih ini ya. Oke, kita ini aja deh. Kalau kalau di kualifikasi seperti yang kita sudah tahu, yaitu kita bagi menjadi ini ada persoalan juga yang sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu bahwa untuk pembagian segmentasi gitu ya, sudah ada dari MA ya, walaupun sebenarnya kita bukan berbicara tentang kualifikasinya untuk pembagian paketnya itu, tapi segmentasi pasarnya gitu, tapi mungkin karena bunyinya memang harus diubah ya, kita siapa tahu mungkin nanti ada yang PK-kan kembali, akan dibuka, kita nggak tahu. Kita lihat surat yang diterima oleh MA untuk segmentasi pasar itu ke Kementerian PUPR itu tanggal 21 Februari, 3 bulan sesudahnya itu di bulan Mei. Kita lihat apakah nanti ada revisi Permen PUPR ataukah perihal segmentasi tersebut, tapi selama waktu sampai Mei ini kita tetap masih menggunakan untuk pekerjaan konstruksi segmentasinya tetap 1 sampai 10, kemudian 10 sampai 100 untuk menengah, dan untuk yang besar yaitu di atas 100 miliar gitu ya. Kemudian itu yang kita lihat. Kemudian kita juga lihat untuk membentuk KSO gitu ya. Membentuk KSO itu seperti apa? KSO itu bisa antara yang setingkat yang segmentasinya lebih di atas, misalnya M, untuk dengan yang setingkat di bawahnya gitu, atau yang sama-sama level segmentasinya. Begitu juga kalau misalnya kita ada di segmentasi besar, itu bisa ber-KSO dengan selevel atau mungkin di bawahnya untuk yang menengah seperti itu. Kalau di kecil nggak perlu ada KSO ya. Gitu. Kemudian itu untuk kepentingan KSO. Kemudian dari persyaratan kualifikasinya itu kan ada 3, tetap administrasi, teknis, dan keuangan gitu. Atau kalau di penawaran itu biaya atau harga, tapi kalau di kualifikasi namanya kemampuan keuangan gitu ya. Kalau administrasi apa saja yang harus dilihat, yaitu pertama IUJK-nya, kemudian SBU-nya, dan juga perpajakannya. Itu semuanya dilihat dari keberlakuannya gitu ya, keberlakuannya. IUJK-nya masih berlaku atau tidak gitu ya. Kemudian juga SBU-nya masih Nah, kemudian SBU ini ada lagi. Kalau untuk menengah dan besar kita lihat bahwa dia ke sub aja ya, sub kualifikasinya. Sedangkan kalau untuk kecil hanya kualifikasinya saja gitu ya. Kalau persyaratannya untuk SBU misalnya
adalah gedung gitu ya, BG gitu ya. BG kalau yang besar itu BG 001 atau yang menengah BG 001. Tapi kalau untuk kecil BG aja gitu ya. Kemudian kalau perpajakan dilihat dari NPWP-nya dan juga SPT di tahun sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang tender misalnya Maret ya SPT-nya mungkin belum dilapor ya dipersyaratkannya di 2018 gitu. Ini harusnya nggak bilang 2018 ya, tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu menenderkan misalnya Juni atau Agustus gitu ya. Harusnya udah bisa di kalau ini 2020 2019. Kalau di 2020 Bapak Ibu tender Agustus harusnya udah bisa tuh minta SPT 2019 yang dilaporkan di 2020 ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi untuk administrasi, kemudian untuk pengalaman gitu ya. Pengalaman perusahaan. Pengalaman perusahaan, kemampuan teknis saya itu dari pengalaman perusahaan dan dari personil tetap, tenaga tetap. Yaitu pengalaman pekerjaan itu bisa kita lihat nanti, dan personil tetap itu seperti yang tadi saya sebutkan bahwa personil tetap itu adalah melihat kemampuan tenaga tetap yang ada di perusahaan. Kenapa? Kita bisa lihat si penyedia itu memang punya kemampuan di SDM gitu ya, minimum gitu ya, minimum misalnya untuk yang menengah besar itu harus SK, kalau kecil itu SKT gitu ya. Berbeda dengan konsultan, kalau konsultan itu dia harus minimum SKA juga semuanya gitu ya. Madya atau muda kalau nggak salah, tidak ada yang perlu SKT gitu ya. Kemudian kalau untuk keuangan, itu kita lihat dari SKN gitu ya, sistem. Sisa kemampuan nyata itu menandakan bahwa masih sanggupkah si penyedia mengerjakan paket-paket pekerjaan dengan uang yang dimilikinya, uang sisa, uang nyata ya, uang cash yang ada pada perusahaan tersebut gitu ya. Kenapa? Sering sekali persoalan penyedia-penyedia ketika melaksanakan adalah cash flow-nya kurang gitu. Padahal di awal dia bilang SKN-nya cukup gitu. Dulu kan SKP, kalau SKP nggak kelihatan gitu, tapi kalau uang itu mau nggak mau kelihatan gitu ya. Nah, caranya lihat ya, minta neraca keuangan yang sudah diaudit oleh KAP, konsultan akuntan publik, seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu kalau mau lihat bagaimana upload di mengoperasikannya di SPSE, ini suara saya makin lama makin mengecil ya. Mungkin itu kalau untuk KSO apa saja yang dinilai. Kalau yang untuk lead form itu di surat perjanjiannya harus wajib kelihatan lead formnya itu minimum 70% ya untuk modal, dan di syarat kemampuan dasar itu dipersyaratkan yang dilihat adalah lead formnya. Kalau untuk IUJK, NPWP, akte perusahaan, kemudian daftar hitam, terus kemudian pengalaman 4 tahun terakhir, terus tenaga tetap itu dilihat masing-masing anggota KSO gitu. Saya tidak bilang SKP karena SKP untuk yang kecil gitu ya. Kemudian kalau di ISO SMK 3 itu saling melengkapi gitu ya. Kalau yang ada 3 KSO misalnya yang disyaratkan ada ISO 14001, 9001 dan SMKK gitu ya. SMKK sekarang ya. Si lead form-nya adanya yang 14001, yang B-nya perusahaan B-nya 9001, yang C-nya SMKK, yang apa saling melengkapi. Kemudian SKN itu gabungan, dan kalau untuk
salah satu kalau SBU salah satu yang dipersyaratkan saja gitu ya. Kemudian misalnya kalau BG 001 yang ada cuma listemnya, silakan gitu ya. Kemudian pembuktian kualifikasi ya seperti biasa. Kalau pembuktian kualifikasi yang jelas apa saja memang masihkah berlaku seperti walaupun nanti PAM mungkin diperiksa lagi sama PPK ya. Kemudian segala kelengkapan ya apa asli atau tidaknya, otentik atau tidaknya gitu ya. Bapak Ibu pasti udah sering lah yang namanya pembuktian kualifikasi ini. Kemudian itu tadi saya sudah jelaskan. Mungkin ini detailnya Bapak Ibu karena ini memang diperuntukkan bukan untuk paparan tapi untuk buku gitu ya. Bapak Ibu ini bisa paparan ini Bapak Ibu bisa print gitu ya, dalam bentuk berwarna buku kecil gitu ya, buku kecil B di A5 dibagi 2 gitu ya, A5 dibagi 2. Nah, nanti jadi kayak buku saku gitu ya. Bapak Ibu tinggal baca gitu. Ini sudah semua sesuai dengan aturan gitu ya. Kalau persyaratan SKN kita sudah tahu bahwa kalau untuk pekerjaan konstruksi 10% dari HPS gitu ya. Itu harus disebut, cara ngitungnya saya rasa Bapak Ibu sudah pada paham juga gitu, saya nggak perlu ngajarin lagi gitu ya. Terus mungkin kita lihat dari mana, yang jelas dari kekayaan bersihnya gitu. Kekayaan bersih itu dari mana, itu bisa kita lihat dari neracanya gitu ya. Kekayaan bersihnya adalah dari nilai ekuitasnya gitu ya, dikurangi hutang-hutangnya gitu ya. Kemudian pembuktian kualifikasi, oke. Ini kalau e-reverse auction gitu ya. Kalau e-reverse auction itu biasa sebenarnya sama modelnya dengan menawar harga berulang gitu ya. Harganya, jadi dia lebih ke menawar kembali harga gitu ya. Tadi kan dijelaskan di awal kalau misalnya tinggal 2 sampai ke teknis itu bagaimana gitu ya. Ya diberlakukan seperti e-reverse auction silakan gitu ya. Itu nanti kayak lelang tapi bukan harga makin gede-gedean tapi harga makin kecil-kecilan gitu ya. Nanti ditentukan berapa lama waktu untuk reverse auction. Apakah 10 menit, 20 menit, 30 menit, ya kita lihat aja gitu. Nggak usah lama-lama gitu ya. Biasanya rata-rata 15 menit cukup gitu ya untuk melakukan reverse auction karena kalau tinggal dikasih tahu bahwa apakah masih menawar seperti itu, dan kalau misalnya udah stop berarti si penyedia udah merasa bahwa itu sudah batas margin keuntungan gitu ya, seperti itu. Nggak usah dipaksa lagi, kasihan nanti malah pekerjaannya nggak selesai karena keuntungannya sedikit gitu ya. Kemudian klarifikasi, kalau klarifikasi negosiasi teknis harga ini seperti apa? Kemudian kalau harga timpang tidak perlu dinegosiasi ya, tapi diklarifikasi aja gitu ya. Apakah nanti ditentukan oleh Pokja apakah ini timpang atau tidak gitu ya. Dan di dalam, saya pernah mendapatkan proyek begitu besarnya gitu ya, saking besarnya dia lupa mengklarifikasi itu timpang atau tidak gitu. Rupanya itu timpang gitu ya. Tapi dia lupa mengklarifikasi gitu ya. Maksudnya harga ini harga timpang gitu. Tapi dia lupa mengklarifikasi apakah harga ini timpang atau tidak. Itu berpengaruh terhadap apa? Nanti ke depannya kalau memang dia kontrak kan tidak dinyatakan timpang atau tidak tuh gitu ya. Artinya apa gitu ya? Bahwa kalau dia tidak dinyatakan tidak timpang gitu ya. Maksudnya tidak ada pernyataan itu timpang atau tidak, itu dianggap
tidak timpang oleh PPK ketika ada ada pertambahan volume gitu ya, pernyataan volume itu kan dia jadi harganya si penawar gitu. Nah, problemnya ketika ketemu sama pemeriksa, itu dianggap timpang dan harus dikembalikan uangnya. Itu nanti biasanya seperti itu yang persoalan. Oleh karena itu ada baiknya Pokja harus paham, ini klarifikasi timpang atau tidak. Kalau misalnya timpang, di kemudian hari kan kalau ada adendum untuk harga timpang tersebut, harganya menjadi harga negosiasi antara PPK dengan penyedia. Seperti itu ya. Itu saja mungkin kalau penetapan untuk evaluasi kemudian ditetapkan, setelah itu baru kita kasih sanggah ya, dikasih sanggah, ada PAM. Nah di PAM itu bagaimana ini prosesnya, apakah si PPK bisa hasil evaluasi, bisa aja mungkin dia dalam BHP ditemukan ada sesuatu, nama juga ada proses check and balance gitu, diklarifikasi aja sama PPK. Kalau ke PPK-nya mungkin salah lihat gitu, oh rupanya ini, oh ya udah sesuai dengan hasil evaluasi Pokja. Dan salah satu yang diperiksa mungkin ada yang benar-benar sesuai dengan dalam aturannya yang diperiksa apa saja, yaitu yang tadi dokumen kualifikasinya masih sesuai valid atau tidak, masih berlaku atau tidak, terus kemudian SKA yang diminta gitu ya, SKK yang diminta, SKK yang diminta itu memang ada atau tidak gitu ya. Problemnya ketika SKA-nya misalnya minta muda, dikasih madya, lulus apa enggak? Ya lulus aja, karena dia kan untuk persyaratan kerjanya dianggap tangguh gitu kan. Kalau di di penyataannya dia memang memiliki muda, kemudian si A itu rupanya udah madya, ya nggak apa-apa gitu kan, asal si penyedia itu sanggup bayarin si penyedianya menjadi madya gitu ya, prinsipnya itu gitu ya. Kemudian itu SKK. Kemudian kalau untuk operator gitu ya, itu harus menyatakan bahwa kapan dia apakah mereka sudah punya sertifikat. Nah ini kalau belum, kapan kesanggupan mengadakan sertifikasi untuk para operatornya, seperti itu ya. Nah, karena apa, itu syarat untuk kerja gitu. Syarat untuk kerja si personil gitu. Dianggap kalau dia belum punya sertifikat, dianggap belum capable untuk melakukan pekerjaan itu. Begitu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa itu ketika kita PAM ya, bukti sertifikat, kemudian kewajiban sertifikat, terus pelaksanaan alih pengalaman gitu ya, keahlian bidang konstruksi. Ini harusnya ada di SSUK ya kalau yang seperti ini. Nah itu memang bisa diminta di PAM, bisa itu kapan saja. Terus siapa yang bisa berapa, misalnya kalau si PPK saya minta ada yang bisa 2-3 orang bisa praktek magang, ya silahkan gitu, dikasih gitu ya. Kemudian itu saja mungkin untuk yang PAM gitu ya. Nah, sering apakah personil manajerial itu perlu hadir? Nggak perlu gitu ya. Yang perlu adalah bukan orangnya, tapi orang yang ditawarkan itu mempunyai SKK yang dipersyaratkan. Itu persyaratan minimum yang disyaratkan. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin itu materi tentang evaluasi gitu ya Bapak Ibu. Kalau di PAM itu Bapak Ibu juga harus melakukan pemeriksaan kembali tentang SKN. Kenapa? Kita tanya pada saat PAM itu dia sudah punya paket apa saja, paket yang berjalan apa saja gitu ya. Nah, dari situ kelihatan gitu ya,
duit sisanya berapa gitu. Harus dicek ulang. Kalau SKM ternyata tidak cukup, ya sudah berarti dia tidak bisa gitu. Dia harus ke penyedia ke selanjutnya. Mungkin itu yang SKM ya. Mungkin itu sekilas tentang evaluasi pekerjaan konstruksi. Mbak Muti, saya izin dulu minum ya, takutnya ini di dalam COVID ini kan kita harus sering-sering minum gitu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Halo. Baik Bu Sinta. Terima kasih atas paparannya. Sesi pertanyaan yang ambil minum. Iya. Iya sambil-sambil. Ini sih dari kolom questionnya sih kosong nih. Sepertinya para pesertanya ini justru pakar-pakar nih. Oh, iya. Silakan Bapak. Iya, dipersilahkan Bapak. Karena dapat materi yang lengkap, nanti aja deh nanyanya. Iya, memang sudah sangat luas mungkin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Saya buru-buru memang mengejar untuk diskusi gitu. Iya, bagus tuh Bu. Emang bagusnya kita fokusnya di diskusi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih. Dari Pak Vicky Zuliansyah. Dalam evaluasi personil manajerial, berarti tidak memeriksa keaslian SKT atau SKA ya? Gitu Bu pertanyaannya. Enggak. Kalau di dalam evaluasi sendiri enggak gitu ya. Nggak perlu karena kan tadi dibilang bahwa SKK tidak menggantikan surat pernyataan karena yang dikriteriakan di dalam standar dokumen pemilihan itu adalah surat pernyataan kepemilikan SKK gitu ya. Jadi kan ada apa enggak ada SKK-nya enggak dilihat gitu. Cuma dilihat surat pernyataannya ada atau tidak. Demikian Pak Vicky Juliansa gitu. Silahkan mungkin kalau ada yang mau nanya langsung aja pakai mic-nya. Iya, saya buka mikrofonnya ya buat Pak Vicky ini. Saya buka mikrofonnya, silakan aktifkan di HP atau laptopnya. Ini work ya, from Ibu. home tapi bajunya baju kerja. Oh iya Pak. Silakan Pak Vicky. Ya Ibu, saya mau bertanya lagi. Sering sekali, halo, dengar ya Bu? Iya. Iya. Sering sekali. Nggak muncul rupanya materinya Pak Vicky gitu. Tadi sempat muncul, ada yang ke skip kayak muncul. Iya Vicky. Bu, halo. Halo. Kedengeran kok Pak Vicky. Iya, Pak. Lanjut. Oh dengar. Sering sekali Bu terjadi penyedia itu mengupload dokumen kualifikasi ke dokumen teknis dan sebaliknya. Apakah ini bisa menggugurkan? Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, ketika dalam pelaksanaan tender terjadi misalnya harus evaluasi ulang atau tender ulang. Nah, sementara prosesnya itu sudah mendekati akhir tahun. Nah, apakah sebelum evaluasi ulang ataupun tender ulang itu apakah PPK atau Pokja harus merubah terlebih dahulu jangka waktu pelaksanaan karena jangka waktu pelaksanaannya itu sudah diperkirakan melewati akhir anggaran. Seperti itu. Apakah sebelum di tender ulang itu dirubah atau nanti ketika di rapat persiapan? Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Vicky. Yang pertama apa tadi Pak Bu Muti, saya kurang putus-putus. Bu Muti. Yang pertama Bu. Ini saya nggak dengar. Nah itu. Pak Vicky ya, tolong bilang.
yang pertama tadi, sering sekali penyedia itu mengupload yang dokumen kualifikasi, dokumen lainnya, tapi diuploadnya ke tempat dokumen teknis, dan sebaliknya, dokumen teknisnya diupload di dokumen kualifikasi. Apakah itu ini menggugurkan atau bagaimana, Bu? oke. Iya, jawab dulu, Bu. Dokumen lainnya itu yang dokumen lainnya itu yang di mana ya? Dokumen kualifikasi masuknya di teknis, dokumen teknis diuploadnya di kualifikasi gitu. Bukan kalau dokumen lainnya kan ada di evaluasi saya, ada dokumen lainnya gitu kan. Ini dokumen kualifikasinya. Kalau iya, dokumen kualifikasi ya maksudnya. Iya, Bu. Oh ya, Iya, kalau Bu. itu memang sudah kalau beda memang gini Pak, memang kalau prinsip orang untuk IT gitu ya harusnya mempermudah ya. Artinya kalau penyedia mungkin kurang paham di dalam per IT-an, dunia IT-an, harusnya bisa dimakan harusnya seperti itu ya kalau misalnya katanya IT itu memudahkan gitu ya. Namun gitu ya, namun kita ke prinsip dari pengadaan gitu ya, pedoman dari pengadaan yaitu prinsip dan etika. Prinsipnya kita itu kan persyaratannya itu kan terbuka ya, transparan gitu ya, bahwa ini gitu ya, bahwa dokumen kualifikasi harus, dan kemudian ada etika bahwa dia harus profesional gitu ya. Jadi yang ditempatkan untuk mengupload itu harusnya udah profesional di bidangnya untuk menawar gitu. Jadi kalau si penyedia menawar tidak pada slotnya gitu ya, menempatkan dokumen tidak pada slot-slot yang ditentukan, dianggap dia tidak profesional seperti itu. Makanya digugurkan. Gitu Pak. Oke. Terus kemudian kalau yang nomor 2 pertanyaan Bapak itu ini kalau ya yang pertama kondisi gitu ya, tidak tender ulang gitu ya. Kalau tidak tender ulang walaupun waktunya sudah melampaui, diemin aja gitu ya. Nanti pas lagi persiapan penandatanganan kontrak itu akan atau di PAM juga bisa ditentukan bahwa waktunya akan sampai misalnya tadinya sampai tadinya 300 taruh bukan 300 100 hari gitu ya, rupanya sampai 31 Desember cuma 90 hari, ya udah langsung dikatakan 90 hari gitu ya. Tapi ketika misalnya sudah mau tender ulang gitu, waktunya harus disesuaikan lagi dengan batas waktu sampai 31 Desember. Di situ diredefinisi lagi apakah HPS-nya masih segitu atau seperti apa. Yang jelas sih kalau mau cepat ya pastinya di bawah pagu yang ada dalam DPA atau DIPA seperti itu ya, HPS-nya. Jadi misalnya HPS waktu mengerjakan 100 hari dengan 90 hari atau 40 hari kan berbeda. Ya, mungkin saja agak membengkak gitu ya. Bisa loh semakin membengkak gitu. Tapi karena makin membengkak ya batasnya kan pagu gitu. Ketika batasnya pagu ya sudah, mungkin ada pekerjaan yang harus tidak perlu dikerjakan. Misalnya bikin kantor dengan halamannya, mungkin halamannya ditiadakan dulu gitu ya. Landscape di depan halaman kantor gitu. Cuma kantornya aja yang dibangun seperti itu. Jadi lebih ke arah ada ruang lingkup yang berubah gitu. Mungkin juga HPS-nya yang berubah.
Yang jelas kita lihat kalau misalnya pagunya masih cukup, go ahead, silakan masih lingkup sama. Tapi kalau misalnya dengan waktu sekian uang yang nggak cukup, ya berarti harus ada yang dikorbankan pekerjaannya. Seperti itu Pak Vicky. Mungkin gitu Pak Vicky. Ya, Bu, boleh satu lagi? Boleh, Halo, boleh. Pak Vicky. Ya. Silahkan Silakan. aja gitu. Ya. Tadi kan Kebetulan nih kan pada pendiam semua gitu. jika cuma ada satu penawar, salah satunya kan Bu melakukan negosiasi harga. Nah, apakah negosiasi harga ini sesuatu hal yang wajib? Bagaimana jika Pokja merasa tidak perlu dilakukan negosiasi harga? Mungkin penawaran yang disampaikan sudah dianggap Pokja ya sudah cukup rendah. Misalnya sudah ya sekitar 80%. Begitu, apakah harus tetap juga dilakukan negosiasi harga tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, kalau tinggal satu ya, berarti prosesnya seperti penunjukan langsung gitu ya. Penunjukan langsung artinya ada klarifikasi negosiasi. Halo, nah oke. Kalau istilahnya gini, istilahnya ada prosedural yang namanya klarifikasi negosiasi. Jika istilahnya jangan sampai Pokja menganggap pun bahwa itu harga sudah rendah, itu ditiadakan prosedural itu. Gitu. Bukan berarti kita kok terlalu prosedural, tapi kita harusnya perlu juga harus ada prosedur itu dijalankan. Ya kalau istilahnya negosiasi itu bukan berarti harus ada kesepakatan naik atau turun gitu. Tapi sama-sama diem pun nggak masalah. Gitu. Misalnya bertemu, misalnya negosiasi, misalnya si Pogja bilang, saya sih tidak mau tidak tahu apa yang mau dinegosiasikan. Oh, kalau begitu sih penyedia bilang gitu. Kalau Bapak tidak mau negosiasi, ya saya tidak diem. Atau mungkin boleh nggak saya nambah di sini, kurang di sini, seperti itu. Gitu. Silakan, nanti baru Pogja lihat-lihat. Baru seperti itu. Yang jelas ada proses negosiasinya, gitu ya. Demikian Pak Vidi. Oke Bu, terima kasih Bu. Harus tetap dijalankan. Jangan sampai dianggap bahwa tidak mengadakan itu apa sih namanya? Ya Bapak Ibu tahu bahwa kalau ada suatu prosedur yang tidak dijalankan dianggap indikasi gitu. Jangan sampai dianggap bahwa itu indikasinya macam-macam. Ikut jalani aja dulu gitu. Kalau selama masih ini waktu normal. Kalau seperti sekarang COVID ini, Bapak Ibu harus paham bahwa negosiasi itu bukan pada barang jasanya, tapi pada kalau kondisi darurat itu kan cost plus fee. Yang dinegosiasikan adalah fee-nya. Gitu ya. Itu demikian Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau silakan Bapak Ibu. Bu Sinta, nambahin dikit yang tadi negosiasi itu sebenarnya kalau negosiasi nggak mesti harga sih, bisa aja yang dinego itu kualitasnya, bisa aja. Nggak mesti duit, nggak mesti ujung-ujung duit gitu. Jadi kalau bener misalnya tuh kata Bu Sinta, saya mau ini Pak dengan misalnya kalau seperti ini, Pak boleh nggak saya misalnya Bapak dengan misalnya spesifikasinya ini gitu ya, Bapak saya mau naikin spesifikasi ini gitu ya, tapi bisa nggak yang ininya seperti ini, seperti bisa kayak gitu jenis-jenisnya kayak gitu. Cuma ada satu yang perlu kalau negosiasi teknis, kemampuan teknisnya harus harus ada orang yang punya kemampuan negosiasi teknisnya gitu. Hati-hati kalau
yang teknis-teknis gitu. Nah, kalau menurut saya, karena waktu itu pernah saya untuk negosiasi teknis ini konsultansi ya, bagaimana hubungan uang dengan teknisnya seperti itu. Saya mau ini, dia artinya begini, dia harga untuk sesuatu dia kurangi, tapi saya minta teknisnya ditinggikan, itu bisa. Asal harga penawarannya bukan harga penawaran yang nggak turun gitu. Maksudnya ada sesuatu yang menjadi timbal balik dari kita gitu, dari mereka bernegosiasi seperti itu. Saya perhatiin seringkali Pokja itu bernegosiasi harganya turun semua itu ya. Hati-hati gitu. Ada penyedia yang penting dapat paket dulu. Jadi mau harganya diturun-turunin dia nggak peduli, yang penting. Dan perhatikan kalau di bawah negosiasinya hasilnya harganya kurang dari 80%, harus juga dicek gitu ya, apakah si penyedia itu akan rugi atau tidak, seperti itu ya. Tetap harus dicek, kalau bisa ya jangan diceknya oleh si Pokja itu kalau jago ya, kalau jago itu dia udah bisa memprediksi si penyedia dengan harga satuan berapa atau dengan harga berapa dia akan rugi. Jadi sih sudah tahu batna dan watnanya si penyedia. Jangan sampai penyedia satu-satunya kabur gara-gara Bapak Ibu bernegosiasinya nggak tahu caranya, seperti itu gitu. Bapak Ibu ya, bisa dinegosiasi strategi seperti yang dimaksudkan Mbak Muti gitu, nggak harga aja gitu. Itu mungkin yang lain masih mungkin pada pendiam semua, biasanya banyak yang nanya nih. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Nih ada Pak Agus Teja nih. Kalau saya mah banyak pertanyaan nanti akhirnya. Silakan Pak Agus Teja, saya buka mikrofonnya. Sudah saya buka mikrofonnya. Kalau saya sih pengen diskusi lah masalah yang itu kemarin. Mbak Muti kalau mau bertanya berarti kemarin nggak cukup di Tanah Laut ya? Halo. Ya, silakan Pak Agus Teja. Ya, Pak Agus Teja. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu-Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan Bu, ini untuk mohon kejelasan. Yang pertama terkait dengan pengalaman personil manajerial. Nah, di sana yang kita nilai adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan. Nah, itu bagaimana maksudnya Bu, pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, di evaluasi harga itu ada kita juga memperhitungkan preferensi harga dengan nanti akan dihitung HEA-nya Bu ya, hasil harga evaluasi akhirnya. Nah, seperti itu. Mungkin mohon penjelasan bagaimana penerapannya Bu. Terus berikutnya kaitannya dengan evaluasi kewajaran harga. Nah, ini apabila koefisien yang ditawarkan oleh peserta pada harga satuan dasarnya itu berbeda dengan koefisien yang sudah ditetapkan oleh PPK, apakah koefisien itu mengikat Bu sebenarnya? Koefisiennya apakah boleh berbeda? Terus berikutnya komponen harga satuan dasar itu misalnya terutama di peralatan atau bahannya itu ada yang dikurangi misalnya, apakah boleh seperti itu? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat Bu, kaitannya dengan apa namanya? Ya. Ya, baik. Gini aja, satu pertanyaan dijawab Bu Sinta, lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh iya ya. 4 pertanyaan aja Ibu sebenarnya. Iya, iya. Iya. Enggak apa-apa. Ya, baik, satu-satu aja dulu ya. Ya, satu-satu ya. Ya, satu dulu. Masih ingat Bu Sinta pertanyaan yang pertama? Mbak Muti juga.
Oke, terima kasih. Saya juga nggak mencatat gitu, ya, jadinya takutnya lupa. Nggak Nah, apa-apa. ya, jadi biar Pak enak kita Gusteja, interaktif aja. Nah, Bu yang Sinta pertama, ini Bu, ya Pak, Bu Sinta, tampilan pertama, layarnya Pak Gus. mohon Ya, izin Bu Sinta, kalau yang pertama itu kaitannya dengan di evaluasi personel manajerial, itu kan ada pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan. Nah, apa yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan itu, Bu? Oke, sebenarnya lebih ke arah ini, misalnya Bapak Ibu biasanya kan minta GS gitu ya, GS gitu ya, General Superintendent untuk pekerjaan, misalnya pekerjaan pembangunan rumah sakit gitu ya, gedung rumah sakit ini untuk besar gitu ya. Kemudian si siapa namanya, si peserta personil dia bukan GS tapi dia quantity engineer untuk pembangunan rumah sakit gitu. Jadi itu dianggap sebuah pengalaman walaupun dia yang diminta adalah posisinya GS gitu ya. GS dengan pengalaman 7 tahun misalnya. Ya diambil bahwa dia sebagai quantity engineer di misalnya di rumah sakit misalnya 5 bulan gitu ya, dianggap dia sudah 1 tahun di pekerjaan rumah sakit gitu ya, begitu Pak. Misalnya dia GS sekalipun di pekerjaan GS di pekerjaan jalan nggak dianggap sebagai pengalaman gitu Pak. Itu kira-kira Pak Agus Teja. Kebayang? Nah, ya Bu. Mungkin lebih bagus lagi kalau di rumah sakit. Oh gitu. Kalau misalnya begini Bu, kita tenderkan dia kualifikasi kecil lah gitu ya penyediaannya. Itu misalnya pekerjaan jalan. Apakah tenaga personel manajerial itu harus kita minta pengalamannya di jalan atau bisa misalnya sesuai dengan kualifikasinya saja Bu, misalnya jalan gitu aja, tidak kan ada ada klasifikasi, ada subklasifikasi. Nah, misalnya dia pekerjaan jalan kan itu misalnya subklasifikasinya jalan gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dia kecil, apa bisa kita merujuk hanya sampai di kualifikasinya saja, Bu, pengalaman pekerjaannya itu, Bu? Iya, jadi misalnya Bapak minta dia di quantity engineer pekerjaan quantity engineer. Klasifikasinya apa ya Pak kalau pekerjaan jalan? Klasifikasi besarnya. Saya bangunan gedung, bangunan sipil gitu kan? Ya. Klasifikasinya itu bangunan sipil. Sipil, Pak. Sipil ya, klasifikasinya sipil, mungkin klasifikasinya jalan. Pekerjaan jalan gitu. Jadi bangunan sipilnya aja. Bangunan sipil apa saja Pak? Kan ada terowongan, ada jalan, ada apa lagi? Ada flyover gitu kan? Atau mungkin apa bangunan sipil? Ini ada nggak bangunan sipil? Apa itu namanya? Saya kalau pengklasifikasian itu yang saya tahu cuma bangunan gedung dan bangunan sipil ya. Nah kalau jalan itu sudah masuk subklasifikasi. Nah yang klasifikasi besarnya yang Bapak harus minta yaitu bangunan sipil. Jadi kalau misalnya Bapak minta pekerjaan jalan ya di bangunan gedung. Kalau dia quantity di pekerjaan jalan. Kalau di bangunan gedung ya enggak, karena dia masuk klasifikasi bangunan gedung, bukan bangunan sipil. Gimana kira-kira Pak? Itu kan kalau menengah besar yang awal saya jelaskan. Kalau yang kalau Bapak memang kecil ya berarti bangunan gedung dan bangunan sipil. Kalau Bapak di pekerjaan jalan, Bapak minta quantity gitu ya. Quantity ya yang di bangunan sipil aja yang Bapak terima, tapi kalau yang di bangunan gedung kan nggak diterima sebagai pengalaman karena udah beda klasifikasi gitu ya. Klasifikasi atau klasifikasi ya.
Yang kita minta kan kalau kecil kan klasifikasi, kalau menengah besar sub klasifikasinya. Demikian Pak Agus Teja ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Paham ya Pak ya? Ya, paham Bu. Yang Terus kedua, ini kan di evaluasi harga itu kan ada kita diminta untuk memperhitungkan preferensi kalau misalnya nilai pekerjaannya di atas 1 miliar Bu ya gitu. Nah, apa itu wajib kita preferensi harga? Apakah wajib kita misalnya ada penyedia yang memasukkan di dokumen penawarannya itu memasukkan dokumen TKDN seperti itu? Apakah kita wajib menghitung HEA-nya atau enggak Bu seperti itu? Kita wajib menghitung ketika ada penyedia yang memberikan TKDN, formulir TKDN dengan angka di atas 40% kan, BMP plus Bapak itu jadi 40% gitu kan. Ya kan Pak? Karena kalau kurang dari 40% yang artinya ya kurang dari BMP-nya aja udah 40% gitu. Jadi kalau misalnya dia tingkat komponen dalam negerinya dia bilang 60%, berarti dia minta dipreferensikan Pak, gitu artinya. Tapi kalau nggak ada, ya kalau nggak ada yang nggak ada penyedia yang menyampaikan formulir TKDN, ya berarti semua dianggap TKDN-nya 0 gitu. Tapi ketika ada si penyedia yang menyampaikan formulir TKDN dan dia mengatakan bahwa TKDN saya 60%, ya Bapak harus melakukan evaluasi preferensi harga. Artinya dia diprivilegekan gitu untuk harganya. Nah, kemudian baru dihitung harga evaluasi akhirnya gitu. Terus tapi Bapak sebagai Pokja jangan lupa mengklarifikasi apakah betul itu dia TKDN-nya 60%. Bapak ngeceknya kemana? Ke Kemenperin gitu. Walaupun Bapak pada waktu sampai evaluasi belum mendapatkan jawaban dari Kemenperin, go ahead sesuai dengan hitungan Bapak saja. Mungkin saja dengan dia preferensi 60% yang tadinya dia peringkat kedua bisa menjadi peringkat pertama gitu. Tapi ketika di dalam misalnya ketika udah berkontrak di Kemenperin mengatakan bahwa TKDN-nya nggak 60%, misalnya lebih kecil dari 60%, gitu. Lebih dari yang disediakan dalam penawaran. Kemudian dilihat, dihitung kembali preferensi harga dengan TKDN itu mengubah nggak harga evaluasi, mengubah nggak peringkat. Kalau nggak mengubah ya udah berarti dia tetap peringkat pertama. Tapi kalau itu mengubah peringkat, dia harus dikenakan sanksi karena dia telah memberikan data yang tidak valid seperti itu Pak, gitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan saja yang baru dilakukan preferensi harga. Lanjut Pak, yang pertanyaan yang ketiga paham, Pak, kira-kira? Ya paham Bu, paham. Paham Mbak oke. Yang ketiga? Yang ketiga Bu, kaitannya dengan koefisien pada harga satuan dasar itu Bu, apakah mengikat Bu? Karena kadang-kadang antara koefisien yang disyaratkan oleh PPK di backing-nya itu berbeda dia dengan koefisien yang ditawar oleh penyedia dalam hal proses evaluasi kewajaran harga Bu. Oke, saya harga sini ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin saja apa yang disampaikan oleh penyedia gitu ya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh PPK karena koefisien di sini koefisien di sini ya misalnya anggaplah ini penawaran gitu ya penawaran ini HPS gitu ya PPK ini penawaran misalnya seperti itu bisa koefisien ini tercapai dengan asumsi si PPK sedangkan koefisien ini didapatkan dengan asumsi si
si penyedia gitu. Misalnya di sini ada faktor kehilangan materialnya si PPK, misalnya 10% gitu ya. Mungkin itu buat penyedia kehilangan 10% nggak bisa, jangan terlalu besar, kehilangan itu cukup 1% gitu, sehingga dia bisa mencapai koefisiennya lebih kecil, bisa saja. Kenapa? Mungkin PPK menyatakan ini karena dia sesuai dengan SNI. SNI mengatakan bahwa rata-rata hilang misalnya 10%. Mungkin ada yang hilang 20%, tapi mungkin si penyedia ini mau perfeksionis, hilangnya hampir tidak ada 1% saja hilang bahan gitu ya. Misalnya dalam perjalanan nih, misalnya pasir, Bapak Ibu kan bisa sering lihat nih pasir untuk dari sumber bahan ke proyek, anggaplah di proyek perumahan. Bapak Ibu lihat kan pasir itu ada yang sering jatuh-jatuh di jalan. Nah, itu disebut faktor kehilangan. Nah, mungkin si penyedia nggak mau kehilangan sebegitu besarnya gitu ya, sehingga dia dianggap yang jatuh-jatuh di jalan itu cuma 1% dari volume yang ada di truk gitu ya, sehingga dia mencapai sini. Boleh jadinya berbeda gitu loh Pak. Jadi bisa Bu ya, berbeda ya artinya Bu Susi ya. Bisa berbeda. Dari penjelasan saya itu Bapak bisa membayangkan kan bahwa koefisien ini didapat bisa saja dari asumsi-asumsi. Misalnya asumsinya mungkin saja si PPK menyatakan bahwa base camp-nya itu di tengah-tengah misalnya pekerjaan jalan gitu ya. Bapak di ruas ini, paketnya di ujung. Bapak bilang base camp-nya di ujung itu sama, di antara misalnya 10 kilo. Bapak menganggapnya base camp-nya di tengah-tengah, di antara 5 meter ke kiri, 5 meter ke kanan. Mungkin saja penyedia membuatnya itu dia bukan di tengah-tengah, atau mungkin dia di ujung ruas yang mungkin jaraknya lebih panjang lagi gitu. Atau mungkin terbalik sebetulnya, jadinya koefisiennya mungkin di sini akan jauh lebih besar gitu ya, bisa saja gitu, karena HPS itu harga perkiraan masing-masing atau sendiri, bukan harga perkiraan rame-rame. Kalau harga perkiraan rame-rame mungkin akhirnya ininya semua sama gitu, berdasarkan asumsi-asumsi. Makanya kalau ada yang bertanya, baik pemeriksa saya jawabnya seperti itu. Koefisien itu bisa beda bergantung asumsi-asumsi setiap orang. Gitu. Demikian Pak Agus Teja ya. Jadi boleh. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Sementara saya itu aja dulu pertanyaannya Bu, 3 itu aja. Oh, saya pikir 5 Pak. Tadi kayaknya dengarnya 5. Ditunda dulu Bu nanti. Oh, apa-apa, sekalian aja. Mungkin ini apa namanya, daripada Bapak bertanya-tanya lagi gitu Pak. Sementara silakan cukup yang dulu lain. Oke. Ya, Cukup katanya. Terima kasih Baik, Pak terima Teja. kasih ya Pak Teja. Yang lain bagaimana Bapak Ibu, Pak? silakan jika ada yang ingin yang ditanyakan. Bu Devi, Pak Eko, Pak Estefanus, Pak Faisal, Pak Idrus Irham, Pak Vicky sudah tadi, Pak Yaki, saya Pak Idrus Irham ini konsultan saya atau tidak ya? Saya juga lupa, bukan lupa ingat, lupa. Silakan, mungkin Pak Murni mau diskusi sama kita. Iya, paling nanya ini aja. Kapan kira-kira ya Permen PU tentang pengadaan langsung maupun tentang yang segmentasi itu kan nanti berubah tuh. Apa nanti ada aturan baru atau gimana ya? Kita belum tahu perkembangan gitu ya, maksudnya
bisa saja kayaknya ada mulai asosiasi. Kan gini nih, saya diskusi aja nih ya, diskusi. Ini kan yang berkepentingan kan mungkin satu asosiasi. Mungkin asosiasi lain yang merasa diuntungkan merasa dengan keputusan imam ini dirugikan. Mungkin mereka akan sekan, mungkin seperti itu. Kita nggak tahu gitu. Ya istilahnya di dalam sebuah lebih banyak yang diuntungkan, lebih banyak yang dirugikan atau diuntungkan. Menurut saya sih dasar, saya nggak tahu. Saya ini menurut pendapat saya ya, itu tidak dijadikan dasar lah. Cuma ini kita diskusi. Dasarnya mereka undang-undang UMKM ya, gitu ya. Sedangkan jasa konstruksi ini diatur oleh undang-undang jasa konstruksi gitu ya. Sedangkan UMKM itu kan lebih ke industri seperti itu, industri yang lebih ke arah mungkin pengadaan barang yang lainnya yang tidak terkait dengan jasa konstruksi seperti itu. Dan kemudian di UMKM itu pun disebutkan bahwa 2,5 miliar itu maksimum yang bisa didapatkan loh, bukan paket yang bisa ya maksimum 2,5 M gitu. Itu benar-benar untuk usaha kecil gitu. Jadi bukan 0 sampai dengan 2,5 M, tapi UMKM itu dalam setahun hanya bisa mendapatkan paket sampai 2,5 M. Pengetahuan saya bacanya seperti apa, saya salah baca, coba diselidiki lagi menurut saya gitu, karena dasarnya juga UMKM, sedangkan ini ada undang-undang yang mengatur jasa konstruksi di mana di situ disebutkan segmentasi pasarnya ditentukan oleh Kementerian Teknis terkait gitu, bukan Kementerian Teknis yang lain gitu. Kalau UMKM kan yang menentukan Kementerian Perindustrian kan, seperti itu. Jadi lebih ke arah industri seperti itu. Dan tapi mungkin nanti kalau industri jasa konstruksi kan yang menentukan kan Kementerian PUPR. Tapi ya mungkin kita lihat gitu apakah memang dengan saya kasih masukan aja ya gitu. Jadi menurut saya kenapa segmentasi itu juga diperbesar, salah satunya supaya itu kan menghitungkan daerah-daerah bahwa kok kami nggak pernah bisa masuk ke paket-paket APBN gitu, atau paket-paket APBN kan lumayan besar gitu ya, mainnya di APBD aja terus gitu, sehingga kami tidak berkembang gitu ya. Dan juga kalau bisa uang APBN itu memang diperuntukkan untuk sesuai dengan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu meningkatkan pelaku usaha nasional gitu ya. Ya salah satunya meningkatkan mereka yang supaya kuat basic pengusaha kecil, karena yang membentuk ekonomi Indonesia pondasinya adalah usaha kecil gitu ya. Kalau mereka kuat gitu, pondasi kita di ekonomi itu sangat kuat gitu ya. Kalau kembali di 2,5 akhirnya bergelut lagi, mereka berantem gitu cari paket gitu ya. Kenapa? Karena paket-paket yang paket-paket di APBD mungkin kurang dibanding paket-paket yang ada di kementerian gitu ya. Maksudnya secara nilainya untuk nilai yang di atas di bawah 2,5 itu mungkin APBN udah jarang ada, kecuali jasa konsultan. Jasa konsultan itu aja rata-rata udah di antara 1,5 sampai 2,5 M, dan mungkin sekarang udah mulai 3 M seperti itu. Ya pengen dong pengusaha-pengusaha kita berkembang gitu. Nah itu kita lihat keuntungan itu lebih besar pada siapa? Hanya satu asosiasi kah? Yang lain mungkin asosiasi-asosiasi yang lain mungkin merasa dirugikan. Kita lihat aja perkembangan. Kalau memang kembali lagi seperti yang lama, saya sebagai orang yang mungkin APBN, ya mungkin lebih ke arah status quo ya. Kenapa? Ya dapatnya yang gede-gede lagi gitu. Kalau kita
tadinya kita ke apa perusahaan-perusahaan besar, ya, kemudian dengan Permen 7 ini perusahaan-perusahaan menengah, effort kita untuk membina itu lebih besar. Tapi ketika kita kembali ke perusahaan-perusahaan besar, mungkin effort kita itu udah nggak terlalu besar ketika kita membina perusahaan menengah gitu. Istilahnya seperti itu. Sebenarnya sangat dirugikan untuk pengusaha-pengusaha yang untuk kecil dan menengah, karena apa? Ini quantum leap mereka untuk meningkat lebih baik, lebih besar lagi, sedangkan yang usahanya mikro bisa menjadi mikro itu bisa ke usaha kecil. Problemnya adalah di APBD itu mungkin merasakan kalau paket 10M kok jadi perusahaan-perusahaan kecil, itu yang mungkin APBD pusing gitu. Oh, harusnya tadi 10M itu saya harus perusahaan menengah gitu. Nah, itu sebenarnya bukan masalah sekali lagi bukan masalah ke kualifikasi kita segmentasi. Kalau paket kita misalnya sampai 10M, misalnya 9,8M, secara risiko itu harus dikerjakan oleh sebaiknya dikerjakan oleh segmentasi menengah, silakan lakukan rekomendasi teknis ini harus dikerjakan oleh perusahaan menengah. Itu yang sering sekali PTK kurang paham bagaimana mengidentifikasi resikonya. Gitu. Memang kita kekurangan data gitu ya untuk mengidentifikasi resiko. Kekurangan Indonesia rata-rata di data gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana melakukan mitigasi risiko sehingga dapat menentukan identifikasi risikonya itu kecil, menengah atau rendah, sedang atau tinggi seperti itu. Contoh kasusnya aja misalnya risiko di K3 gitu. Data kecelakaan aja berapa ini mungkin nggak terlalu sepenuhnya tercatat gitu. Mungkin baru sekarang sadarnya bahwa itu harus benar-benar jangan putus gigi karena kecelakaan kerja aja harusnya itu dicatat gitu, seperti itu ya. Nah, bayangan kayak misalnya jatuh dari AMP itu harusnya tercatat gitu bahwa ada yang pernah jatuh dari AMP gitu. Nah, seperti itu nggak pernah tercatat, harusnya itu tercatat dan di Disnaker tercatat sehingga kita bisa data-data itu bisa kita dapatkan secara gratis dan kita bisa mengidentifikasi untuk risiko K3-nya kecil, sedang atau rendah, tinggi, sedang atau rendah seperti itu. Terus bagaimana resiko itu tidak hanya K3 loh, resiko keuangan, resiko politis gitu ya. Resiko silakan faktor-faktor resiko itu harus diidentifikasi. Kemudian baru kita tentukan itu dikombinasikan antara sosial, budaya, keuangan, ekonomi, politik, K3 gitu. Ini risikonya tinggi, sedang atau rendah. Dari situlah kita bisa tahu gitu ya, ini segmentasinya untuk menengah atau besar atau kecil sekalipun gitu. Demikian Mbak Muti. Kalau kapannya yang jelas kita tunggu Mei kalau untuk keputusan MA gitu ya. Kalau untuk pengadaan langsung sepertinya karena itu sangat berpengaruh dan juga karena COVID ini mungkin agak memundurkan gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk MA kayaknya mau nggak mau harus Mei keluar gitu ya. Nah, ketika misalnya ada PK mungkin keputusan MA itu akan ditangguhkan gitu. Seperti itu. Kita lihat perkembangan. Ini masih bulan April dan masih ada 1,5 bulan lagi untuk kita menunggu gitu. Yang jelas Bapak Ibu pasti akan dapat kabarnya dan Mbak Muti mungkin yang pertama kali tahu juga gitu ya, karena mungkin sering satu grup dengan saya. Apa yang dari Binkon bisa saya share, mungkin Bapak Yan gitu bisa men-sharekan itu hasil dari keputusan MA ini. Itu Mbak Muti.
Halo. Halo. Halo, Bu. Mm-mm. Udah, Bu. Kira-kira. Iya, silakan. Siapa nih? Paling kalau misalkan sudah selesai, Bu, kita closing aja kali ya, Bu ya. Bu Mutiaranya Oh, udah pakai sholat dulu, Bu, sholat maghrib. Oh, sudah. Oke, silakan. Oke, Bu. Terima kasih untuk Ibu Sinta ya, Bu, atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu peserta, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, mangga dikontak aja ibunya, Bu ya. Di materi ada Iya. Ibu, di Japri aja kalau misalkan ada pertanyaan lagi nantinya. Paling kalau misalkan ada kekurangannya, kami mohon maaf. Iya, mohon maaf ya tadi ya. Ada teknis-teknisnya, mungkin memorinya juga. Saya juga baru ngeh, biasanya nggak ada masalah gitu ya. Lebih kurangnya Bapak Ibu, saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Dan juga kalau ada pertanyaan masih bisa Bapak Ibu WA saya gitu ya. Terus kalau ada misalnya Bapak Ibu ada kepentingan mau form silakan bertanya pada saya, silakan. Saya juga lupa, mungkin saya akan kasih, ini Mbak Gisa ya? Iya, betul, Bu. Halo, Mbak Gisa, nanti mungkin kalau ada yang bertanya ke Mbak Gisa untuk form bisa tanya langsung, nanti saya kasih ke Mbak Gisa gitu ya. Iya, untuk misalnya review, untuk format-format evaluasi nanti saya berikan. Iya, oke, baik, Bu. Paling sekian dulu ya, Bu ya, karena udah mau mulai sholat maghrib juga. Untuk Bapak Ibu, kita langsung saya tutup dulu ya. Besok kita lanjutin lagi kelasnya sama Ibu Juni Irawati jam 10. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.